morning.
Oke, sudah 18 mahasiswa ya yang join. Dari berapa nih totalnya? Total 76. Oke, kita mulai saja ya untuk sesi sinkron yang pertama ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini di semester kelima ya. Oke, sebelum ke materi, saya izin share screen untuk rencana pembelajaran semesternya. Ya, jadi untuk RPS ini wajib diberikan untuk mahasiswa ya. Jadi kita harus tahu nih apa saja yang akan dipelajari selama satu semester ini. Ya, untuk mata kuliah ini termasuk ranah topik kecerdasan buatan itu sendiri ya. Ini ada di semester 5 bobot SKS-nya 3 SKS. Jadi ini cukup besar untuk bobot SKS-nya. Nah, di sini untuk ranahnya keterampilan di AI adalah kita harus mampu memahami konsep, lalu prinsip, metode-metode yang digunakan dalam kecerdasan. Nah, metode ini biasa kita sebut sebagai algoritma, ya. Lalu penerapan dari algoritma tersebut dalam penyelesaian masalah komputasi cerdas. Nah, di sini nanti dalam 16 minggu ya kita pelajari tentang konsep ya, konsep dasar kecerdasan buatan, lalu ada konsep masalah dan penyelesaian masalah. Nah, di sini nih, di sesi ke-5 sampai ke-7, ini langsung ke teknik dari algoritma AI-nya. Ya, ini misalnya algoritma genetika. Nah, ini algoritma genetika ini termasuk ke dalam penerapan AI. Lalu ada sistem saraf tiruan. Ini juga termasuk AI. Nah, selanjut itu ada kita pelajari sistem fuzzy nanti setelah UTS. Ya, lalu ada teknik pembangunan game AI sampai konsep gender game AI. Nah, di sini kita untuk rekan-rekan semua nanti ada praktikumnya. Jadi algoritmanya nanti bisa kita lihat hasilnya, lalu kita olah melalui R Studio. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah mendapatkan mata kuliah data mining, ini pastinya sudah menginstal ya. Kalau yang belum, silahkan mendownload di ininya, di website resminya, ya R Studio. Oke, untuk apa lagi ya? Pengenalannya nih sama nih. Oh ya, ini buku-bukunya, referensinya. Ini silahkan dicari. Ini di copy paste, lalu search di Google nanti muncul di sini ya. Muncul untuk buku-bukunya. Oke, apalagi ya? Ini sama sih untuk penilaiannya ya. Untuk mencapai nilai A. Untuk mencapai nilai A minimal itu 80. Jadi dalam penilaian ini, kan komponen penilaian banyak ya. Nah, ini termasuk nih komponen penilaian. Ada sikap dan perilaku. Oh, oke, ini belum belum sesuai sama ini ya. Kita cek di si akad ya. Sebentar. Nih, nah ini ya. Oke, sistem
informasi ini. Jadi ini terkait dengan komponen penilaian yang wajib rekan-rekan semua diikuti ya. Jadi kalau ada salah satu komponen penilaian yang tidak dikerjakan ya nilainya tidak mencapai A gitu. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, nih ada kehadiran ya. Ada poin-poin di sini ada beberapa bobot penilaian, ada tugas. Tugas itu 20% ya. Jadi tugasnya nanti akan muncul di sebelum UTS ya. Sebelum UTS ataupun ini tergantung misalnya UTS sama dengan tugas atau UAS sama dengan tugas. Ya. Ini nanti yang pasti untuk tugas itu pasti ada. Bobotnya 20%, lalu UTS itu nanti ada di sesi ke-8, bobotnya 20%, sama ya. Lalu ada penilaian UAS nanti akan ada di sesi ke-16, bobotnya lebih besar, 30%. Ya. Lalu ada penilaian kehadiran, kehadiran itu bobotnya besar juga setara dengan UAS 30%. Nah, berarti rekan-rekan semua harus punya target nih. Dalam satu semester itu apa saja sih komponen yang penting yang wajib diikuti? Berarti apa? Mengumpulkan semua komponen penilaian, yaitu tugas, UTS, UAS, dan presensi. Ya. Nah, presensi ini, terkait presensi nih, ya. Presensi ini sangat penting. Jadi setiap hari Seninnya, pasti saya akan update presensi kehadiran isi akad. Jadi, per sesi itu usahakan rekan-rekan semua akses asinkron maupun sinkron per sesinya. Kalau per sesi itu dari hari apa sampai hari apa? Rabu sampai Minggu. Oke, Rabu sampai Rabu sampai Minggu. Minggu. Rabu sampai Minggu nih. Berarti masih banyak tuh waktunya untuk akses semua materi asinkron di LMS. Ya minimal download materi deh. Atau mengerjakan kuis yang hanya 2 soal. Gitu ya. Nah, itu dengan rekan-rekan semua memilih salah satu mode asinkron itu, presensi kehadiran sudah didapatkan. Nah, misalnya nih, kita sekarang sudah ada di sesi keberapa? Sesi 2 Bu kalau tidak salah Bu. Sesi kedua ya. Nah, kita sekarang di sesi kedua. Nah, sesi kedua itu per sesi batas asinkronnya sampai hari apa? Minggu malam Bu. Minggu malam ya. Oke. Kalau rekan-rekan semua akses sesi 2 di hari Rabu tanggal berapa sih? Tanggal 1, boleh nggak? Nih, tanggal 1 Dia Oktober. apa Bu? Nih, tanggal 1 Harusnya dianggap alfa kan Oktober. Bu? Rekan-rekan semua akses materi sesi 2, boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Kenapa tuh? Melebihi waktu, Bu. Nah, melebihi waktu. Sebenarnya boleh. Boleh-boleh aja. Itu kan hak rekan-rekan semua untuk mengakses materi. Agar rekan-rekan semua bisa mempelajari, gitu kan. Tapi untuk mendapatkan hak presensinya sudah terlewat. Karena saya mengambil report by system itu hari Senin. Ya, hari Senin di jam kerja saya download dari sistem, berarti kan yang terikut dari hari Senin sampai Minggu. Kalau rekan-rekan semua ngeaksesnya di hari Selasa atau Rabu ya terlewat. Ya meskipun rekan-rekan semua sudah akses. Gitu ya. Oke, ini sudah muncul tampilannya? Sudah Bu. Tampilannya muncul ya. Oke. Oke, ini per hari ini ya, tanggal 27 jam setengah 4. Ini saya export to Excel. Ini saya download by system. Nah, yang mengisi satu-satu strip ini siapa?
Siapa nih yang ngisi ini nih? Nih, siapa sih? Nih yang ngisi nilai 150. Ini siapa? Sistem. Sistem yang benar. Sistem atau dosennya? Sistem, Bu. Yang benar. Kasih bocoran lah, Bu. Lah, ini kan sistem. Mana ada saya bikin gini, ngetik-ngetik ini. Nah, ya kan sistem, Bu. Ya sistem lah. Jadi jangan bertanya, Bu, kok ini angka 1 dari mana? Ya ini sistem yang mengisi gitu ya. Jadi jangan bertanya ini dapat dari mana. Tapi dilihat dari mana dosennya itu ngecek presensinya dari mana sih gitu. Baru saya bisa menjawab. Kalau angka-angka ini yang ngejawab cuma bisa sistem nih yang ngejawab nih. Kenapa ini 4? Kenapa view-nya cuma 2 kali? Gitu. Ini dokumen yang di-download berarti sekali. Ini artinya tidak mendownload. Kalau kosong gini berarti tidak ada aktivitas. Di sini di video conference, tapi download modul dia ada nih 2 kali. Gitu, mengerjakan kuis dia ada dapat 100 gitu. Nah, sekarang saya ini per hari ini ya, berarti saya cek sesi 2. Sesi 2 itu saya share materi hari apa ya? Hari Senin. Hari Senin ya. Saya cek per hari ini berarti kan sampai jam sekarang itu sudah berapa yang tidak ada atau yang belum ada akses asinkron sama sekali di LMS. Berarti saya gunakan fungsi count menghitung sel yang kosong. Kalau menghitung sel yang kosong artinya apa? Mahasiswa tersebut tidak ada aktivitas sama sekali atau aktivitas yang kosong di LMS. Jadi saya gunakan fungsi count blank, lalu saya share ranknya saya pilih sesuai dengan postingan di LMS. Berarti sampai sini saya tutup. Nah ini saya drag ke bawah. Nah logikanya kalau angkanya paling besar artinya apa? Nih angkanya paling besar artinya apa? Ayo belajar logika. Menampil, Bu. Layarnya Menampil. masih LMS. Oh ya elah dari tadi. Dari tadi LMS. Ya elah. Ini sudah muncul? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Ini saya ulang ya. Saya ceritanya mau melihat aktivitas mahasiswa yang tidak ada akses LMS sama sekali. Berarti saya menghitung sel yang kosong kan? Berarti sama dengan count blank. Count itu menghitung, blank itu kosong, menghitung sel yang kosong. Nah, di sini diminta ranknya. Ranknya berarti ya selnya. Selnya saya sampai sini. C7 sampai M7. Kurung tutup enter. Nah, dapat 7. Untuk yang Abizar. Ini saya scroll ke bawah. Kalian kalau Excel di drag ke bawah apa gimana nih tekniknya? Ayo anak Iya, Bu. informatika kalau ada Excel panjang di drag ke bawah. Iya, Bu. Iya, Bu. Di drag ke bawah yakin? Klik 2 kali, Bu. Di drag, Bu. Kalau datanya ada 1000 ngedrag sampai 1000. Nah, ini diklik 2 kali di sini ya, di pojok kanan bawah, klik 2 kali. Nah, nanti muncul. Oke. Nanti, nah logikanya nih, kalau dapat angka yang besar, paling maksimal artinya apa? Artinya apa? Tidak ada aktivitas.
Tidak ada aktivitas, berarti selnya kosong. Kan ini fungsinya count blank, menghitung sel yang kosong. Berarti secara logika, mahasiswa tersebut tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, ini kita sudah dapat nih rumusnya. Sudah dapat datanya. Lalu kita sort by, kita filter, berarti berdasarkan, mana nih? Nih ya, nah, kita sorting berdasarkan yang tidak ada aktivitas sama sekali. Artinya, yang paling maksimal angkanya. Berarti 11 kan? Kita cek. Nah, banyak nih tuh. Nah, ada nggak di sini? Tuh, per hari Jumat. Ya, nggak apa-apa sih. Masih ada waktu. Tuh. Ini yang belum ada aktivitas sama sekali di LMS. Sesi 2. Ya, nah ini berarti, coba kalau saya cek, yang dua berarti kan banyak aktivitasnya. Nah, ada SK, di sini SK ada? SK Pratama? Nggak ada. Nah, ini juga termasuk yang aktif nih. Ahmad Asyari, Satria Aditama. Nih. Ya, jadi semua di kuis, postingan kuis diakses semua, baik melihat, mendownload, dan mengerjakan kuis juga diakses. Materi, modul juga ada dibaca, ada di download. PPT juga sama. Ya. Coba kalau yang aktif tapi dibilang aktif ya aktif, tapi berarti 10 nih. Nah, ini apa ini jadinya? Ini artinya apa? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Ayo, ada yang mau ngejelasin? Maksudnya apa nih? Kan saya pastinya setiap hari Senin pasti saya share ini reportnya. Jadi tahu kenapa kalian alfa, kenapa hadir. Jadi tahu. Coba ini kenapa nih? Ada satu ini kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Karena Mau belum komen, Pak, melakukan Bu. aktivitas yang lainnya, Bu. Nah, berarti misalnya ini mahasiswa tersebut hanya melihat aja nih, lihat postingan doang. Ngelihat postingan aja nih. Tapi nggak mengerjakan kuisnya, materinya juga tidak diakses. Ya, baik PPT maupun modul. Tapi nggak apa-apa nih, karena ini masih hari Jumat. Ya, masih hari Jumat, masih dimaafkan. Kalau sudah lewat dari hari Senin, ya, terdapat seperti ini, otomatis alfa nih. Berarti bagian mana yang dipelajarinya? Aktivitas pembelajarannya apa? Ngelihat LMS gini. Gitu ya. Setidaknya mendownload modul atau mengerjakan kuis yang hanya 2 soal gitu. Itu sudah termasuk proses pembelajaran. Ya. Gitu ya, intinya seperti itu untuk terkait presensi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke. Oke, gitu ya, terkait presensi. Jadi ini kan ada beberapa mahasiswa baru juga, mahasiswa konversi ya, supaya lebih tahu ya. Untuk rekan-rekan yang sudah tahu dengan sistem perkuliahan di Unsia, dengan info ini berarti kan makin lebih paham lagi, gitu ya. Oke, lalu kita ke materi. Nah, ini sudah muncul? Sudah, Bu, sudah muncul. Oke. Oke, sesi 1 pendahuluan. Ya, di sini ada deskripsi mata kuliah. Oke, mata kuliah AI ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan, ya.
cabang ilmu pengetahuan di bidang TIK ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, AI ini ya atau kecerdasan buatan ini termasuk di bidang sistem pakar. Ya, jadi sistem pakar itu ada bagiannya, ada termasuk di AI. Ya, penerapan dari sistem pakar itu AI gitu. Ya. Sistem pakar itu apa sih? Expert system artinya apa? Dari seorang expert atau seorang pakar yang menggantikan perannya ke sistem. Gitu ya, menggantikan perannya ke dalam sistem. Ya, pakar itu kan orang, manusia atau orang yang berpengalaman atau yang berilmu sesuai dengan bidangnya berdasarkan pengalaman. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem. Nah, penerapan sistem pakar itu yaitu AI, kecerdasan buatan. Nah, jadinya pemanfaatan dari kecerdasan buatan itu apa? Yang dimana selama ini adalah manusia yang mengerjakan segala permasalahan manusia, tapi sekarang sudah digantikan oleh sistem. Nah, sekarang ke pendahuluannya. Bisakah mesin berpikir? Bisa nggak mesin berpikir? Enggak, Bu. Kenapa? Karena kita kasih tugas untuk dia mempelajari, Bu. Kalau kita udah kasih, nanti baru dia berpikir, Bu. Nah, berarti kan kita harus memberikan instruksi. User atau programmer memberikan instruksi. Nah, instruksi itu bisa kita artikan sebagai apa? Instruksi. Coba, sering kan mendengar instruksi dari seorang programmer itu apa? Algoritmanya, programmernya. Nah, di situ. Ya. Nah, jika bisa, bagaimana caranya? Yaitu penerapan dari algoritmanya. Jika tidak bisa, kenapa? Kenapa tidak, gitu ya? Nah, di sini sistem atau mesin itu kita diberikan sebuah mind atau pikiran. Nah, arti kecerdasan ya berdasarkan Winston dan Pendergast di tahun 94. Nah, arti kecerdasan itu apa sih? Mahasiswa informatika cerdas. Artinya apa? Bisa belajar, mengerti dari pengalaman. Kalau pintar apa? Ayo, bedanya cerdas sama pintar. Nah, lebih baik sebagai apa? Sebagai mahasiswa atau apapun ya, kita harus memiliki kecerdasan. Nah, dengan kecerdasan itu berarti kita bisa belajar, mau belajar. Lalu kita punya kemampuan untuk mengerti, punya kemampuan untuk belajar. Nah, berarti kan kita harus memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Lalu kita harus menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Tujuan rekan-rekan semua kuliah apa? Ada yang tahu nggak? Nih, teman-teman kalian kuliah tujuannya apa sih? Buat apa? Buat belajar, Bu. Menambah ilmu. Menambah ilmu. Pola pikir kita diolah nggak? Mengubah pola pikir. Iya. Iya. Ya, pola pikir kita menjadi lebih kritis, lebih bisa menganalisa, mencari masalah, menemukan masalah, lalu menyelesaikan masalah berdasarkan analisa. Nah, itu target dari semua perguruan tinggi.
kita diminta untuk menganalisis, ya. Lalu menggunakan penalaran dan memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Nah, ini kalau kita sudah ada 4 poin ini berarti sudah cerdas nih, ya. Oke, apalagi nih? Sekarang kecerdasan buatan, ya. Artificial intelligence. Ya, ini termasuk salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Berarti yang mirip sistem yang bekerja mirip dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Targetnya sampai sini ya. Mendekati perilaku manusia juga termasuk AI. Ataupun lebih dari yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini ada bagian utama AI. Ada basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, ini fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Ini maksudnya apa nih, basis pengetahuan? Misal nih, di tugas akhir, ini kan rekan-rekan mau menjelang tugas akhir kan? Nah, di tugas akhir, rekan-rekan semua akan membuat sebuah sistem pakar. Ya kan? Sistem pakar. Nih, nah, berarti pertama-tama itu apa yang mau dilakukan nih? Apa? Kita mau bikin sistem yang mau dilakukan apa dulu? Kita harus tahu dulu nih, data-datanya apa, faktanya apa, lalu teorinya apa. Yang tentunya analisa kebutuhannya itu harus dilakukan. Nah, ini termasuk basis pengetahuan. Ya, misalnya nih, contoh sistem pakar deteksi penyakit, apa nih? Deteksi penyakit asma atau deteksi penyakit panas. Ya. Nah, berarti kita lihat dulu fakta-fakta yang ada. Nah, dapat dari basis pengetahuan ini dapat dari mana sih? Mendapatkan ini dari mana? Nyari ini dari mana sih? Ayo, bikin sistem kan harus sesuai fakta yang ada. Berarti sumbernya dari mana? Ada yang tahu? Sistem pakar berarti judulnya sistem pakar, berarti dapat data, dapat faktanya dari mana? Dari studi kasus yang ada di lingkungan mungkin, Bu. Lah, kok studi kasus? Kan sistem pakar. Kan kita bicara sistem pakar nih. Ya, kita butuh data-data dan fakta. Dapat dari mana? Hasil penelitian. Hah? Kok dari penelitian? Ayo bicara, kita berpikir kritis deh, ubah pola pikir menjadi cerdas gitu loh. Dari hasil observasi, Bu, Lah, izin. kok observasi itu nanti? Oh iya, salah, Bu. Maaf. Ayo, ya elah. Data mining tuh apalagi? Ini mah udah ke teknik. Ayo berpikir. Data. Nih kita Dari kita informasi. mau bikin sistem pakar, ya kan? Nah, berarti kan butuh data-data yang aktual. Dari siapa? Dari Dari sumber siapa? referensi, Bu. Iya, referensinya dari siapa? Banyak sih. Dari Hah? tenaga ahli, mungkin dari jurnal. Atau Dari ahli atau pakar? Iya. Halo? Iya, itu, Bu. Jadi jangan dulu ke Tadi mau data jawab mining, Bu. itu mah udah ke tekniknya. Tadi mau jawab itu. Ayo. Itu pertanyaan sederhana loh. Nanti kalau sidang ditanya begitu, gimana?
dari pakarnya. Nah, sekarang kita sudah dapat nih basis pengetahuan atau knowledge base-nya. Ya. Lalu ada bagian utama lagi nih dari AI. Motor inferensi atau inferensi engine. Kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, ini berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut. Nah, berarti ini sudah ke dalam sistem yang sudah jadi. Motor penggerak, motor inferensi. Berarti ini adalah codingan utamanya apa? Yang memicu aplikasi tersebut jadi itu apa? Berarti harus ada motor penggeraknya. Gitu ya. Nah, sekarang saat ini AI sedang menjadi pusat perhatian dunia. Kenapa tidak nih? Kita lihat di sini ada gambar orang nih lagi main catur. Ya, ada orang main catur. Terus apa? Ini lawannya sama siapa sih? Ini kan Gary Kasparov nih. Ini kan Gary Kasparov. Dia main catur lawan siapa? Lawan AI, Bu. AI-nya mana? Itu, Bu, robot dari komputer, Bu. Nah, robot ini AI, Deep Blue. Deep Blue set, Ya, namanya Deep Blue, Bu. Deep Blue. Nah, berarti ini lagi nguji nih. Yang menang siapa? Kalau Gary sama Deep Blue main catur, yang menang siapa? Lihat skornya ini berapa nih? 2-0 ya, sama ya? Skornya sama. Tapi ini kan masih awal nih, kalau kita lihat posisi caturnya ini masih awal. Ya kan? Harusnya kan kalau udah menang kan di sini apa sih yang raja paling atas tuh udah di sini ya kan? Ayo yang main catur, ngerti kan? Itu Bener gak apa? nih? Hah? eh, Kok posisi gak tergantung dari mainnya sih, Bu. Butuh lihat kayak gimana, soalnya ada banyak cara untuk Iya. menang, Bu. Kalau dari lihat posisi kayak gini, ini mah belum maju sama sekali ini mah. Tuh, Iya, belum ada ya yang maju, kan? Bu. Oh Belum ya, Bu. maju. Maaf, Bu. Maaf, itu yang 2 itu jamnya, Bu, menitnya, Bu. Oh, jamnya ya, berarti belum belum skornya ya. Ya, Oke, belum mulai itu, belum mulai. bener ya. Iya, Bu. Oke. Jadi di peluk ini bukan meja ya. Jangan terdistract dengan ini. Oh, ini meja kok AI ini meja, bukan ya. Tapi komputer sini. Oke. Nah, jadi dari gambar tersebut adalah termasuk state of the art AI. Jadi awal mula AI itu dikenal dunia, yaitu dari ternyata yang menang itu Deep Blue. Deep Blue mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. Ya. Lalu ada salah satu juga nih, banyak nih, ada Pegasus, sistem yang memahami ucapan, yang mampu menangani transaksi seperti informasi tiket udara termurah. Nah, ini ya. Berarti ini speech NLP, Natural Language Processing. Nah, ini menggunakan teknik NLP. Nama program AI-nya Pegasus. Lalu ada Marvel. Nah, ini sistem pakar real time. Real time itu apa? Ayo, istilah real time itu apa? Di waktu yang apa ya, Bu, ya, real time itu kasarnya. Kayak waktunya itu bener, Bu, kayak langsung terjadi gitu. Ya, bukan sih, Bu? Oke, memonitor yang terus-menerus. Jadi selama sistem itu berjalan, proses monitoring itu terus dilakukan. Itu namanya real time. Ya, berarti arus data. Jadi memonitor arus data dari pesawat. Ya, lalu dari ini setiap anomali sinyal.
Nah, kalau ada kata real time berarti datanya bergerak atau statis? Dinamis, Datanya Bu. Bergerak. bergerak. Dinamis, Bu. Berarti nanti kalau bikin judul TA ada kata real time, berarti datanya bergerak nih. Data itu dia dinamis. Ya, jadi hati-hati kalau rekan semua menggunakan judul ada kata-kata real time, ya harus sesuai dengan penerapannya. Nah, selanjutnya ada sistem robot. Nah, sistem robot mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat. Ini sudah dirasakan oleh rekan-rekan semua belum? Sistem robot. Autopilot itu udah. Belum, Bu. Kalau pesawat itu sudah ada autopilot belum ya? Sudah, Bu. Sudah ada, Ada, Bu. Bu. Sudah ada kan? Nah, berarti ya kecuali penerapannya. Nah, lalu AI juga bisa di dunia kesehatan, ya, diagnostik sistem pakar. Nah, ini bisa mengkoreksi hasil diagnosis pakar yang sudah punya reputasi. Lalu ada agen pintar yang untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Agen. Jadi agen, nah agen itu diganti ke sistem aja nih. Lalu ada subjek materi pakar mengajar suatu learning agent. Nah, penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Nah, ini kan jadi untuk menentukan gravitasi ini, berarti ini kan yang menentukan ini sudah ke sistem ya, sistem pakar. Sistem pakar. Oke. Nah, sekarang dalam kaitannya, AI memiliki dua kategori, yaitu AI yang lemah atau AI yang kuat. Nah, kalau lemah gimana? Kalau AI lemah ini menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang di-input. Oh, AI lemah input. Contohnya apa nih? Contoh sederhana deh. AI lemah. Misalnya di bahasa C++. Bentar. C++ atau apapun ya. Melalui sistem manapun misalnya. Input misalnya. Di sini ada output. Bentar. Ini sistem meminta inputkan nama. Nah, inputkan nama. Nah, berarti kan user input nama nih, input nama. Nah, ini termasuk AI lemah nih. Yang menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang diinput. Nah, misalnya atau juga sistem pakar diagnosa juga. Misalnya sakit apa? Ada demam atau tidak? Berarti iya atau tidak nih. Iya atau tidak. Nah, sistemnya nanya nih. Nah, terus user ngeklik ini, iya. Nah, nanti sistem pakarnya ngedeteksi, oh ternyata sakit flu, gitu. Ini termasuk AI yang lemah. Ataupun AI yang kuat nih, dirancang dengan sistem bersifat kognitif layaknya manusia. Ini udah ke robot. Levelnya udah seperti manusia. Sudah ada robot. Misalnya, apa ya? Kalian punya robot nggak? Halo, halo. Halo Bu. Punya Kalau robot nggak? robot secara fisik nggak ada sih Bu. Tapi yang robot AI ada nggak? Pernah nggak? Itu Bu, Google Bu. ChatGPT, Bu. ChatGPT juga, terus Google apa sih namanya, ChatGPT. Google Bard. Google yang di HP pun juga ada, terus Siri juga Bu. Siri juga termasuk AI itu, speech ya.
Iya, Bu. Kalau sapu yang ini tuh, yang dijual-jual itu, sapu yang bulat Oh, itu itu termasuk AI bukan? itu IoT, Bu. Iya bukan sih, Bu. Soalnya tapi ada sih harusnya ada sih. Soalnya kan dia kayak membaca petanya, maksudnya peta rumah gitu. Ya kan, dia kalau nabrak sesuatu dia belok sendiri kan, ada sensornya berarti. Robot Gundam. Iya, karena berguna diecast. Ya, Mas Feby, Mas Feby yang bentar lagi mau TA nih, tolong dikondisikan ya. Oke, sekarang, nah ini nih. Coba baca, Mas Hasbi, baca dulu deh. Ini nih, Yang mana, Bu? ini baca-baca nih. Nah, Oke. Sadar atau tidak, kecerdasan buatan ini ternyata sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini ulasan kecerdasan buatan yang kita gunakan sehari-hari. Pertama ada nah, streaming video atau musik. Oh, oke, Bu. oke. Dari satu kalimat ini, kalian sadar gak nih, ada AI di mengelilingi kehidupan sehari-harinya? Sadar gak? Sadar, Bu. Apa Algoritma, tuh? Bu, ada, Bu. Algoritma YouTube, IG, tadi kan Spotify juga. Terus kalau ini selain pun juga kayak kalau dari game Bu ya, kayak kan kita ada kayak lawan komputer tuh Bu, kayak catur atau nggak catur deh paling gampang catur yang di HP gitu atau di komputer itu kan juga kasarnya pakai AI juga soalnya kan dia juga apa ya mempelajari lah cara memainkan catur Bu dan apa ya menangkis lawannya Bu. Oke. Jadi Kalau di, jawaban pendeknya sadar Bu. berarti sadar ya. Hmm, Kalau Iya Bu. di bidang-bidang musik nih, ada bidang musik berarti kan YouTube. Nah, kita ada fitur streaming nih. Berarti kan di sini ada algoritma sistem rekomendasi. Tuh kan ada kata rekomendasi. Nah, rekomendasi ini artinya apa? Kalau kita menonton video YouTube atau eh, video lewat sosial media dengan satu tema yang sama, otomatis sistem tersebut akan merekomendasikan dengan video yang mirip, gitu kan? Sama halnya dengan kalau kita scroll TikTok, ada yang sering scroll TikTok nggak? Halo? Halo Bu. Nah, Kalau saya misalnya, lebih milihnya Udah, Bu. IG Bu. ya kan, milih IG juga sama. Kalau Iya. kalau kalau kita sering klik foto yang sama nih, foto artis ini gitu, diklik terus itu diklik, nanti di Explorer-nya akan merekomendasikan untuk membaca artis yang sama. Gitu sama ya. Kalau TikTok berarti FYP, kalau FYP-nya kita lama-lama ngebuka konten yang sama, misalnya terkait dengan konten apa nih yang lagi booming sekarang di TikTok? Apa lagi booming apa? CPNS nih. Lagi banyak FYP CPNS kan? Nah, kalau rekan-rekan semua sering melihat video tentang CPNS di TikTok, nanti FYP kalian tentang CPNS semua. Gitu. Ya, itu algoritma rekomendasi. Algoritma sistem rekomendasi. Nah, algoritma sistem rekomendasi ini ada di data mining. Penerapan data mining. Nah, ini salah satu algoritmanya tuh ini, kolaboratif kolaboratif filtering. Nah, kolaboratif filtering atau apa sih? Rule based filtering. Nah, ini termasuk salah satu algoritma sistem rekomendasi. Gitu. Ataupun salah satu algoritma rekomendasi juga bisa kita terapkan di ini. Kalau kalian lihat online shop nih, Shopee, ya kan? Berarti kan di
ada nih rekomendasinya. Berarti kalian sering sistem tersebut merekomendasikan banyak toko di barang yang sama yang akan dibeli. Nah, itu menggunakan algoritma ini. Semakin banyak kita klik konten tersebut, berarti akan sering muncul. Itu termasuk penerapan sistem rekomendasi. Nah, ini juga ada search engine. Ya, jangan dilupakan nih. Google juga ini termasuk AI. Ya, search engine memberikan berita dan informasi sesuai dengan kebiasaan kita mencari informasi. Lalu ada fitur selfie. Selfie juga termasuk AI karena ini bisa ada fiturnya. Fitur bisa filter, editing, beauty, dan sebagainya. Nah, lalu di filter juga kan ada nih. Kita ada fitur deteksi wajah, kualitas, dan warna. Kan kalau kita mainan filter di TikTok kan banyak tuh. Ada filter menjadi tua, ada filter kita gunakan menjadi muda, lalu ada filter rambutnya menjadi merah. Nah, ini termasuk AI. Lalu ada translator. Nah, translator juga termasuk nih, ya. Bisa berupa voice record, ya, Google Translate. Lalu belanja online termasuk AI. Ya, ini juga ada rekomendasi sama seperti yang tadi ya, menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Oke, sekian untuk materi pendahuluan AI. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi, Leo boleh Bu izin. Oke, silahkan. Bu izin mohon arahan apa bedanya AI dengan malware ataupun virus? Apakah AI ini bagi orang yang tidak walaupun dia tidak gaptek tapi merasa tidak nyaman seperti gangguan-gangguan periklanan setiap saat yang muncul? Apakah iklan itu termasuk rekomendasi? Jadi kalau boleh dianalogikan logika berpikirnya, AI itu ya virus atau malware gitu ya Bu ya? Izin Bu. Oke, untuk AI tersebut, AI itu kan kalau sistem itu kan bisa berdampak positif sama negatif. Nah, kalau AI yang malware itu kan sistem yang dia tetap bekerja kan, mendeteksi gitu kan, dia masuk ke semua itu. Berarti itu termasuk AI tapi bersifat negatif. Oke. Gitu ya. Ada lagi? Gak ada nih. Oke, ini Mas Leonard ya. Nggih, Bu. Oke, Mas Leonard, saya cek nih di setiap postingan saya kok komennya titik semua ya. Kenapa? Ada apa? Iya, Hah? mau tulis terima kasih udah pada ngucapin terima kasih semua jadi Terus masuk eh, titik itu biar titik aja yang biar penting jejak ada hadir gitu, asinkron apa gimana? ada jejaknya minimal Ya ada jangan jejak. gitulah, titik. Maaf Ibu, iya. Ngasih jejak Bu dia. Ada aja ya. Soalnya kemarin sekali lupa ngasih jejak terhitung alfa Bu. Jadi waduh. Minimal download itu kebaca kok. Download materi itu kebaca, nggak apa-apa. Kalau nggak komen juga nggak apa-apa. Yang penting mengerjakan kuis gitu. Lalu membaca modul di LMS lewat modul nih, lewat LMS tanpa download juga tetap kebaca. Ya Bu ya. Gitu ya. Jadi jangan kasih komen titik. Jadi saya bingung Nggih, ini. Bu. Soalnya yang komen juga tetap saya baca. Saya baca itu komen-komen kalian tuh. Oke, ada lagi silahkan pertanyaan. Atau, Bu, saya mau
tugasnya kayak gini boleh nggak? Wah, saya seneng nih kalau ada yang gini nantangin. Ada lagi silakan. Tapi Bu, pastikan, Ibu ngomong dulu, Bu. Maaf. oke, pastikan rekan-rekan semua nanti untuk penerapan algoritmanya menggunakan RStudio ya. Kita praktikum pakai itu aja. Oke, Bu. Eh, apa tadi mau nanya apa? Oh ya, jadi kalau boleh spill, Bu, tadi saya mungkin agak kurang dengar tadi pas Ibu penjelasan RPS. Jadi nanti untuk UASnya sama UTS-nya kita bikin proyek gede gitu, Kak, Bu, kayak bikin fully function AI gitu atau bagaimana, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, lebih ke penerapan masing-masing algoritma aja sih. Misalnya penerapan algoritma JST, jaringan syaraf tiruan. Gitu aja, Berarti, analisa aja. Jadi bukan proyek besar yang harus itu, enggak sih. Enggak seberat itu. oke, Bu. Oke, oke. Sip. Terima kasih banyak, Bu. Oke, silahkan ada lagi. Tunggu Bu, Eh, eh, apa kok kaitannya AI dengan RStudio gimana ya Bu? Mohon arahan. Itu ini penerapan logikal algoritma codingannya, Berarti praktikumnya. RStudio bukan hanya untuk statistik ya, tapi Oh, bisa tidak. untuk oke oke. AI bisa, sistem bakar bisa, data mining bisa. Oke, ada lagi? Oke, untuk jadwal Vicon itu kita hari Jumat ya. Hari Jumat sesuai jadwal di LMS. Bisa jam 3 atau jam 4 tergantung situasi ya. Tapi pasti harinya hari Jumat. Nah, untuk jadwal Vicon ini dalam satu semester diadakan 7 kali. Ya, jadi ini kan sekarang masih sekali. Nanti di sesi keempat nanti kita ada Vicon lagi. Ya, ada lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas target perkuliahan ini kita bagaimana ini sudah terbayang, softwarenya apa saja, apa yang akan dipelajari kita sudah tahu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Di sini ada 20 mahasiswa. Saya print screen. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.